Baik, kita sampai pada segmen terakhir kita. Pemirsa silakan Pak Jayadi untuk closing segmen statement terhadap hasil survei Anda. Terutama untuk kita lihat tadi ada beberapa catatan dan PR yang harus diselesaikan. Dan kemudian mungkin dikaitkan dengan pencapaian dari tujuan nawacita yang sudah digaungkan oleh Presiden Jokowi pada saat mulai masa pemerintahannya. Ya, survei ini menyimpulkan paling tidak selama 3 bulan terakhir bahwa kinerja dinilai makin positif oleh masyarakat, kemudian tingkat kepercayaan itu makin tinggi, tingkat keyakinan masyarakat kepada kepemimpinan Jokowi juga sudah kembali ke level awal ketika dia dilantik. Nah, tambahannya adalah bahwa tingkat keyakinan terhadap presiden itu sekarang sudah tersebar di semua partai. Bahkan di Partai Gerindra, tingkat keyakinan kepada Presiden Jokowi itu sudah lebih banyak yang menyatakan yakin dibanding yang menyatakan tidak yakin. Atau mungkin sama lah, yang menyatakan yakin 47%, yang menyatakan tidak yakin 46%. Hanya di pemilih masa pemilih Partai PKS yang masih menyatakan kurang yakin dengan kepemimpinan Presiden. Dengan kata lain, Presiden sekarang relatif sudah menjadi Presiden semua orang. Ya. Nah, ini satu modal politik, modal kepercayaan publik yang besar untuk Presiden fokus pada agenda-agenda yang sudah dia janjikan, agenda-agenda ekonomi dan pemberantasan korupsi. Barangkali Presiden kalau fokus dengan 3 problem utama yang selalu menjadi concern masyarakat, ada top 3 problems yang selalu digaungkan oleh masyarakat ketika kita mengadakan survei. Kan surveinya berkala ya, survei yang kita lakukan itu. Satu masalah itu tadi soal pengatasan lapangan kerja dan pengangguran, itu satu. Yang kedua soal bagaimana supaya harga-harga barang kebutuhan pokok itu terjangkau, mudah dicari. Dengan kata lain, inflasi harus dijaga tetap rendah. Nah, yang ketiga, korupsi. Pemberantasan korupsi harus betul-betul menjadi concern dari Presiden. Jadi kalau Presiden fokus pada agenda-agenda itu, saya kira dukungan publik akan semakin tinggi. Oke, Pak Ikrar silakan. Yang jelas, definisi dari membangun dari pinggiran itu jangan cuma diartikan dari wilayah perbatasan atau wilayah luar Indonesia. Tapi juga harus dilihat yang namanya periferi itu juga adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka yang ada di pinggiran itu yang juga harus diangkat. Supaya jangan sampai kebijakan-kebijakan pembangunan itu hanya pada tingkatan sentral, dalam hal ini Jawa aja, tapi juga orang-orang yang berada di sentral kekuasaan. Jadi orang yang terpinggirkan itu harus benar-benar dibangun, baik itu jiwa raga maupun tingkat ekonominya. Kedua, ya, Presiden juga jangan terlalu terfokus pada persoalan pembangunan infrastruktur semata atau mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tapi juga bagaimana revolusi mentalnya, ya. Karena buat saya kelemahan pemerintahan Jokowi JK sekarang itu adalah pada tingkatan membangun governance itu. Ya, pada tingkatan kabinet itu memang udah cukup baik sampai detik ini belum ada, lagi-lagi belum ada ya menteri yang kemudian terindikasi korupsi. Tapi bagaimana dia bisa menghabisi tingkat korupsi yang bisa meningkatkan apa yang disebut dengan predatory state atau predatory society, itu yang memang harus jadi perhatian utama beliau. Dan jangan kemudian bahwa kalau bikin perencanaan pembangunan, Anda mau beli apa, mau beli barang apa, mau beli barang apa, kemudian dia bilang jangan menggunakan kata misalnya pemberdayaan masyarakat. Padahal kata pemberdayaan masyarakat itu adalah bagian dari revolusi mental. Baik. Itu yang buat saya harus diperhatikan juga. Terima kasih Pak Ikrar, terima kasih Pak Jayadi sudah bergabung bersama kami dengan analisa Anda masing-masing.